Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Bagaimana ini kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah, Bu. Kabar baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Kemarin ini kan Bu Dewi sudah janjian sama saya ya. Ya, Eh, Kira-kira apa ya tujuannya untuk coaching hari ini? hmm, saya nih, Bu, ada sedikit masalah nih, Bu, di kelas berkaitan dengan siswa saya yang kurang fokus dalam pembelajaran, Bu. Oh iya, jadi eh, masalah eh, pembelajaran yang kurang fokus ya. Ibunya yang Iya, kurang Bu. fokus atau muridnya, Bu? Em, Mungkin saya juga mungkin kurang fokus, Bu. Oh iya, jadi Jadi murid dua-duanya. juga ikutan tidak fokus. Ya. Jadi maksudnya dua-duanya yang tidak fokus ya. Kalau saya sih fokus Bu waktu mengajar anak-anak yang kurang fokus dalam menerima materi dari saya Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu Dewi yang menyebabkan kurang fokus ini apa ya? Mungkin Bu yang menyebabkannya itu cara saya menyusun modul ajar mungkin yang masih kurang bagus sih Bu. Selain itu mungkin ada lagi penyebabnya Bu Dewi. Hmm, Penyebab lainnya Bu kan saya mengajarnya di kelas 1 ya Bu. Anak-anak di kelas 1 itu hmm, apa namanya saya perhatikan maunya bermain terus sedikit saja apa namanya fokusnya ada suara dia dengar, ada orang main, ada orang lewat, fokusnya gampang sekali terganggu Bu. Kemudian mungkin ya namanya juga anak-anak yang baru transisi PAUD ke SD, jadi mungkin dunianya masih dunia bermain. Itu mungkin penyebabnya ya Bu ya. Ya, jadi dari apa yang Ibu Dewi bilang, saya bisa tangkap bahwa eh, anak-anak kurang fokus ataupun kita yang menjadi terganggu dengan ketidakfokusan murid tersebut. Saya bisa tangkap di sini adalah karena mungkin anak-anaknya kurang ini, kitanya kurang mungkin dalam menyediakan media pembelajaran ataupun kesiapan kita dalam mengajar ya, begitu ya kalau saya tangkap Ibu Iya, Dewi. iya Bu ya, betul Bu. Iya. Pembelajaran yang kurang ini, menurut Ibu Dewi, seperti apa cara untuk keluar dari masalahnya tersebut? Hmm, ma- Masalah saya ini mungkin saya menyusun modul ajar yang menyisipkan permainan-permainan yang membuat mereka happy dalam menerima pembelajaran. Mungkin juga saya bisa eh, kemarin saya belajar masalah sosial emosional, Bu. Mungkin saya bisa setiap pembelajaran itu menyisip sebelum memulai pembelajaran apa namanya memulai dengan beberapa permainan-permainan atau teknik-teknik yang membuat mereka bisa fokus belajar, Bu. Dan emosinya bisa terkendali dalam belajar. Kemudian mungkin selanjutnya mungkin saya harus banyak belajar lagi deh Bu ya, karena saya jujur pengetahuan saya masih kurang dalam eh, mengelola kelas di kelas yang tingkatan rendah, karena dulu saya tidak pernah 10 tahun saya mengajar, baru kali ini saya diberikan amanah untuk
mengajar di kelas rendah. Dulunya di kelas 6, kebanyakan di kelas 6 sih. Jadi saya agak langsung apa namanya, kaget. Kaget, oh kelas 1 seperti ini ya. Dulu memang saya kayak kagum sama guru-guru kelas 1. Wah, guru kelas 1 ini hebat-hebat. Kok ternyata ternyata emang sebegitu rumit itu, walaupun tingkat pembelajarannya itu rendah, rendah sekali menurutku, tapi bukan pembelajarannya yang susah, tapi cara mengolahnya, cara mendidik, cara memahami mereka, cara berteman dengan mereka beda, sangat beda dengan pendekatan-pendekatan yang saya lakukan di kelas tinggi. Jadi pendekatan-pendekatan yang di kelas tinggi itu tidak bisa saya gunakan di kelas rendah karena mereka tidak bisa menerima itu, Bu. Ya, baik Bu Dewi. Dari yang saya dengar, Ibu Dewi ini ternyata kaget dengan kelas rendah yang maksudnya notabene itu kayak berubah 180 derajat cara mengajar dan cara pendekatannya. Dan kemudian karena mungkin Ibu Dewi masih pertama di kelas rendah tahun ini, jadi Ibu Dewi merasa kesulitan dalam memanajemen kelasnya itu sendiri. Kira-kira Ibu Dewi ini punya pastilah punya kekuatan kan, pasti punya kekuatan. Mungkin ada hal-hal yang baru yang perlu Ibu Dewi terapkan pada diri Ibu Dewi. Kira-kira seperti apa itu Ibu Dewi? Yang saya terapkan, bisa diulangi kembali Bu pertanyaannya? Ya, jadi seperti ini, Ibu Dewi kan sudah melakukan berbagai macam cara untuk Ya. agar bisa memanage kelas di kelas rendah yang memang baru-baru Ibu hadapi tahun ini. Yang selama ini, selama 10 tahun terakhir ini, Ibu kan di kelas tinggi. Jadi Ibu Dewi sudah melakukan beberapa cara, termasuk kayak belajar, menyediakan media pembelajaran yang menarik dari belajar tersebut. Jadi kekuatan seperti apa lagi yang Ibu Dewi terapkan di kelas 1 ini? Kekuatan yang saya harapkan lagi itu mungkin apa ya? eh, dari mungkin saya mau ajak deh eh, rekan guru lain yang sebelumnya berada di kelas 1 untuk berkolaborasi serta apa namanya mencari tips-tips agar bagaimana cara sih kita menangani anak-anak yang di kelas 1 yang notabene-nya masih dunianya bermain. Ya, Kemudian mungkin saya juga bisa uh, bekerja sama dengan orang tua siswa Bu, karena saya rasa saya tidak bisa, apalagi di kelas saya itu full banget, 31 orang, maksimal kan cuma 28, tapi mau diapa juga tidak bisa dibatasi anak-anak untuk tidak diterima, ya terpaksa melebihi kapasitas, dan itu membuat saya kewalahan juga karena kelas sangat padat. Mungkin itulah sebabnya saya mau bekerja sama dengan orang tua di rumah. Bagaimana sih supaya kita bisa membimbing anak di sekolah maupun di rumah. Seperti itu, Bu. baik Bu Dewi. Kalau misalnya ini nilainya kayak dari 1 sampai 10, Ibu Dewi sekarang ini berada berada di posisi mana ini sekarang? Kalau menurutku sih Bu, saya masih di posisi
5 kayak mungkin. Di posisi 5 ya, berarti masih yang saya lihat sini masih banyak perlu Ibu Dewi perbaiki dan insya Allah Ibu Dewi bisa. Insya Iya, Allah Bu. Ibu Dewi bisa. Kemudian harapannya ini, harapannya berada di nilai mana Ibu Dewinya? Harapan saya mungkin saya bisa naik deh sampai 7 atau 8, Bu. Ya, ya mungkin ya itu sudah eh, mungkin yang Ibu Dewi lebih tahu berada di nilai mana Ibu Dewi nanti akan ini akan capai begitu. Kira-kira komitmen Ibu Dewi ini mulai kapan ini diterapkan cara-caranya yang seperti tadi berkolaborasi dengan teman sejawat, kemudian eh, terus memperbaiki kualitas pembelajaran dengan menyediakan media-media pembelajaran itu mulai kapan Bu komitmen yang Hmm, akan Ibu laksanakan? kalau saya sih Bu, secepatnya. Mulai besok juga saya lakukan Bu. Kalau apa namanya membuat modul pembelajaran itu mungkin setelah coaching ini saya akan merancang pembelajaran yang untuk besok. Ya, sebenarnya modul ajar yang saya sudah rancang sih Bu, tapi mungkin ditambahkan diperbaharui atau direvisi sedikit. Kemudian pelaksanaannya saya laksanakan besok dan berkolaborasi dengan guru. Saya akan mencari waktu kapan kesempatan rekan sejawat saya ini bisa berkonsultasi dengan rekan sejawat saya. Kemudian kalau dengan orang tua siswa mungkin saya bisa kan ada grup sekolah, grup kelas. Saya mungkin bisa koordinasi di grup kelas saya nantinya, Bu. Iya. Jadi seperti itu cara Ibu Dewi ya. Wah, saya penasaran ini Bu Dewi, bagaimana perkembangannya nanti? Saya mau lihat ini perkembangannya selanjutnya. Saya penasaran ini. Apalagi kan Ibu Dewi kayak terpantang begitu ya. Karena dari selama ini kelas tinggi, kemudian ke kelas rendah, saya penasaran seperti apa cara Ibu Dewi eh, menghadapi masalah ini dengan cara-cara Ibu Dewi sendiri. Iya, tidak terasa ya Bu, waktunya sudah di ujung saja ini. Kira-kira sampai di ujung Iya, saja Bu. posisi saya kira-kira. Iya, Bu. Terima Wah, kasih, Bu, atas bantuan coachingnya. Saya jadi tahu menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. iya. Ya, sampai di sini dulu ya Bu Dewi ya. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih, Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana perasaannya hari ini? Sedikit galau ini Bu. Banyak yang ada yang ingin dicurhatkan ini sama Ibu. Apa yang ingin Ibu curhatkan? Apa sih? Ada Eh, masalah apa sih, Bu? ini Bu, eh, ada siswa saya Bu. Siswa saya Ya, itu yang seperti setiap hari dia terlambat, padahal eh, saya kan tidak mau lagi menerapkan kayak hukuman, bu takutnya dia kayak malu atau bagaimana. Saya itu takutnya itu, jadi saya pakai cara segitiga restitusi, bu. Tapi masih masih saja bu melakukan ini, masih melakukan hal yang sama, melanggar tata tertib, ya. Jadi seperti itu bu, dia sering terlambat. Kemudian sampai saya pikir ini anak tidak punya malu atau bagaimana ya. Seperti itu, Bu. oh, jadi masalahnya di sini siswa yang terlambat ya, Bu. Eh, kemudian apa yang Ibu sudah lakukan selama ini untuk mengatasi keterlambatan siswa Ibu? Ya itu tadi, Bu. Saya terkadang, Bu, capek karena capek dengan cara yang lembut, cara yang apa ya,
cara yang bagus menurut saya. Akhirnya saya biasa menghukum, Bu. Kayak capek, biasa hukum biasa. Tapi itu kayak ini, Bu, kayak ini. Tidak berhasil. Kayak Tidak ketika berhasil. anak ini kenapa tidak punya urat malu atau bagaimana atau seperti apa ya caranya? Saya Iya, iya. bingung. Ya, ya seperti itu ya, Bu. Eh, apa yang membuat Ibu bingung, khawatir dengan masalah ini, Bu? Ya, khawatirnya itu saya takutnya ketika ini murid saya tamat dari sini, dia akan tetap membawa kebiasaan buruknya itu, Bu. Nanti pastinya sekolah kami juga ikut ini, ikut kena imbas dari, oh itu dari sekolah mana, oh itu dari SDN Tinangguli ya. Seperti itu yang lebih lebih ke situ sih, Bu, takutnya. Kemudian ini juga mungkin takut juga anak-anak ini tidak ini tidak terbiasa disiplin, akhirnya dia bawa sampai dia dewasa. Mungkin saya terlalu lebay Iya, sih, Bu, tapi ya saya iya. jujur saja terpikirkan semua itu. Hmm, ya begitu ya, Bu. Kira-kira, Bu, apa menjadi penyebab anak-anak kita ini bisa terlambat ke sekolah? Apa yang menjadi Eh, penyebabnya, Bu? Menurut cerita tetangganya, Bu, kebetulan ada murid yang menjadi tetangganya murid saya tersebut. Dia Ya, bilang ini anak dia harus menjual ikan dulu, Bu, menjual oh ikan iya dulu iya, pagi-pagi karena kasihan orang susah, kan, orang susah. Kemudian ini dia kalau tidak jual ikan itu tidak ini, tidak punya uang, Bu. Jadi harus membantu orang tuanya dulu menjual ikan. ya kasihan ya. Jadi anak ini sepertinya kekurangan apa namanya itu dana ya untuk jadi dia membantu orang tuanya untuk menjual ikan ya seperti itu ya Bu. Jadi ada alasan anak-anak ini terlambat. Adakah apa namanya tips-tips yang Ibu berikan kepada anak Ibu ini supaya tidak terlambat lagi ke sekolah, Bu? Eh, dan yang saya pikirkan sekarang ini, Bu, mungkin bisa menyediakan waktu khusus 4 mata dengan anak tersebut. Mungkin bisa Ya, mengobrol, tanya-tanya bagaimana dan mengapa dia seperti itu. Walaupun saya tidak tahu sebabnya, saya harus lebih ini lagi, maksudnya lebih eh, intens lagi mendekati anak ini dengan bicara 4 mata. iya, Itu iya. yang pertama. Yang kedua, mungkin saya konsultasi ke kepala sekolah mungkin seperti apa dan Oh, iya, bagaimana iya. cara mengatasinya. Dan yang ketiga, mungkin saya berkolaborasi juga dengan ini guru-guru saya, teman-teman guru maksudnya. Iya. Kira-kira Bu, ada tidak sumber daya atau bantuan yang Ibu butuhkan untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi nih, siswanya yang terlambat ini? Ada tidak kayak bantuan dari mana atau sumber daya apa yang Ibu inginkan supaya bisa mengatasi masalah Ibu ini? Mungkin sumber daya yang saya inginkan ini pengetahuan saya tentang ini, memahami kebutuhan murid barangkali, Bu, ya. Saya lebih banyak belajar itu sepertinya. Cara-cara ini juga kemudian cara-cara untuk eh, mengatasi atau membantu anak tersebut. Ya, seperti itu, Bu, untuk sementara yang saya pikirkan sekarang. Tadi kan Ibu katakan mau berkolaborasi ya dengan guru-guru lain, kepala sekolah. Bagaimana cara Ibu berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru-guru lain? Atau adakah ada orang lain yang Ibu mau libatkan di sini, Bu? Hmm, ya, menurut saya yang paling penting dulu kolaborasi bersama kepala sekolah dan guru-guru di sekolah dengan media ini,
rapat rapat intern bersama mereka. Dan Iya, kemudian iya. membicarakan apa kira-kira solusi yang pas untuk anak ini karena mengingat ini bukan unsur kesengajaan ya menurut saya. Iya, Jadi betul, Bu. caranya seperti itu dan kemudian bisa saya mungkin selesai rapat, kemudian saya eh, mengusulkan kepada kepala sekolah untuk memanggil orang tua anak tersebut. Iya Bu, begitu. Iya, iya. Oh, seperti itu ya, Bu. Kira-kira Bu, ada tidak rencana cadangan ketika rencana-rencana Ibu ini tidak terrealisasi dengan baik? Ada tidak cadangan rencana yang lain, Bu? Hmm, rencana cadangannya ya selain berkolaborasi dengan guru, mungkin saya bisa langsung jalan-jalan ke rumahnya ini si anak ini untuk melihat langsung bagaimana yang sebenarnya terjadi kepada ini anak ini. Apakah memang dia hobi atau memang terpaksa atau gimana ya? Jadi karena memang saya lihat juga orang tuanya tidak kayak terlalu ini, tidak terlalu memaksakan anaknya, tidak seperti orang tua. Jadi orang tuanya itu Iya. ya anak, pokoknya perhatian lah sama anaknya. Jadi seperti itu, Bu. Ya sudah banyak sekali ya Ibu yang akan lakukan untuk mengatasi masalah Ibu. Ada tidak motivasi dari dalam diri Ibu? Kenapa saya sih harus menjadi guru yang perhatian dengan muridnya? Iya, motivasi saya, Bu, saya kan ini kan eh, murid kan kita tahu manusia ya, Bu ya, Iya, sama-sama kita iya, manusia ini. Tentunya ibarat kita berada di posisinya dia, pastinya kita akan melakukan hal yang sama sih sebenarnya. iya betul. Eh, iya, kemudian kemudian saya memahami bahwa kita ini tidak terlepas dari yang namanya kebutuhan dasar, Bu. Jadi Iya. eh, jadi perlulah solusi untuk bagaimana jalan keluarnya tanpa tanpa langsung kayak menghukumnya atau langsung kayak menjudge dia seperti murid yang malas atau murid yang tidak disiplin. Kita harus tahu sebabnya dulu. Itu Bu, seperti itu. Iya Bu ya. Jadi tadi Ibu mengatakan setiap manusia pasti mempunyai perasaan atau kondisi masing-masing ya. Memang itu tugas kita ya sama-sama sebagai guru untuk mendidik anak kita supaya menjalankan kebiasaan-kebiasaan baik. Kemudian bagaimana nih Ibu? Kapan memulai tindakan yang Ibu rencanakan tadi? Oh iya Bu, sesegera mungkin Bu, karena kebetulan besok itu jam saya full. Ya, Karena biasanya kan kalau kayak agama ada gurunya khusus, kan kalau SD kan kita ini kayak semua mata pelajaran kita ajar. Kebetulan besok bukan PJOK yang pertama, bukan juga agama yang pertama, jadi full. Jadi oh iya ya. mulai pagi besok Bu, saya mulai bertindak untuk tujuan saya ini. Kira-kira Bu, bagaimana Ibu akan memantau kemajuan dari rencana-rencana Ibu yang Ibu akan lakukan ini, Bu? Mungkin cara memantau saya dengan melihat ini sih Bu, dengan melihat perkembangan ini anak bagaimana. Karena ya sebelum saya curhat sama ibu ini, saya memang belum ada masalah itu masih saya pendam terus. Sementara saya Iya, susun-susun rencana dan yang langkah awal yang saya lakukan ini coaching ini Bu. Jadi untuk langkah yang iya. kedua besok saya mulai dengan itu, dengan melihat saya lakukan ini baru saya lihat perubahannya Bu. Jadi mungkin lusa bisa mungkin saya lihat perubahan. Ya, ya, alhamdulillah ya Bu. Hari ini kita laksanakan coaching dan Ibu sudah menemukan sedikit solusi dari permasalahan Ibu. Jadi itu saja ya Bu ya. Ada lagi yang mau disampaikan Bu? Alhamdulillah
sangat lega Ya, bisa coaching sama Ibu. Terima kasih banyak ya, Bu atas waktunya. iya Bu. Ya, sampai di sini saja Bu coaching kita. Saya mengharapkan pertemuan berikutnya kita refleksi bersama ya Bu, bagaimana penerapan dari solusi-solusi tadi yang Ibu temukan. Jadi seperti itu ya Bu. Sampai di sini ya Bu. Sampai ketemu di lain waktu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.